bernostalgia kembali bersama bis ini, Palu Makassar bersama Neotrans. Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan perjalanan atau trip kembali dari kota Palu menuju kota Makassar. Dan sekarang saya dalam perjalanan untuk menuju ke Terminal Tipo Kota Palu. Karena dari Terminal Tipo adalah tempat pemberangkatan bus-bus dari arah kota Palu untuk menuju ke arah kota Makassar. Dan ini suasana paginya cukup cerah dan sejuk ya. Dan semoga di perjalanan nanti tidak ada kendala ataupun hambatan, amin. Dan untuk teman-teman semua, selamat menonton dan menyaksikan. Dengan siapa bang? Dengan Aras. Aras sebagai apa di sini? Kondektur. Kondektur di bis ini ya? Ya, di bus ini. Oke. Jadi drivernya siapa aja bang ini? Driver utamanya Pak Junaidi. Oke. Driver kedua Pak Hendra. Oke, Dengan Pak kru Hendra. yang satu atas nama Dadi. Oke, siap. Untuk tiketnya di bulan Ramadan ini berapa bang? Apakah ada kenaikan harga normal? Kalau mengenai itu belum tahu. Oke, siap. Salah satu yang termurah bang di kota Palu menuju Makassar ya? Ya, cuma 3,5. Oke, siap. AC ya? Ya, AC. AC double leg Chris. Ada selimut lagi. Oke. Nah, halo semuanya, berjumpa lagi di Cengerans Production, channelnya penggemar bus Sulawesi. Nah, kali ini kita berada di Terminal Tipo Kota Palu dan akan melakukan perjalanan dari Kota Palu menuju Kota Makassar. Dan kali ini kita tripnya edisi trip Ramadan, teman-teman. Karena ini sekarang tanggal 8 H-12 menuju Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, teman-teman. Nah, jadi armada atau bus yang akan kita naiki dari kota Palu menuju kota Makassar, yaitu di belakang kita dari PO Neotrans, teman-teman. Nah, kenapa PO Neotrans? Karena pertama bus ini ataupun PO ini sudah lama saya tidak naik dari Palu menuju kota Makassar, dan saya ingin bernostalgia naik bus ini, teman-teman. Oke, karena sebenarnya PO Neotrans ini dia turunan dari PO Pipos yang sudah tutup di tahun 2024. Itu pecahannya ada Neotrans, ada Pitatrans, ada Zavatrans, teman-teman. Oke, ya cukup itu sih informasi yang saya dapat. Dan untuk teman-teman semua tetap ikutin terus trip kali ini sampai selesai. Oke. Nah teman-teman, jadi beginilah situasi di Terminal Tipo Kota Palu di tanggal 8 Maret 2026. Dan ini masih tergolong sepi ya. Ini bus berlindonya belum ada, cuma penumpangnya sudah ada. Di sana ada katulistiwa 2 unit. Bus sleepernya yang berjuluk Hilton dengan Hammer, itu unit terbarunya. Ganti bodi sih sebenarnya. Yang berjuluk Hammer, teman-teman. Nah, di sini ada Bintang Zahira dan bus kita di sana. Ini Bintang Zahira menggunakan sasis Scania K30IB, transmisi matic, dan menggunakan bodi dari karoseri Laksana Legacy SR2 XHD Prime. Jadi dia tinggi banget karena dia XHD extra tinggi, teman-teman. Jadi dia pakai sekat antara kru dan penumpang sana, itu sekatnya. Mantap sih ini. Yap, ini masih sepi sekali ya terminalnya, teman-teman. Kayaknya paling rame ini di musim mudik
H-5 lebaran sih sudah mulai rame nih. Gitu ya. Nah, jadi bis ini akan kita naiki dari kota Palu menuju kota Makassar. Dan seperti kita lihat, bis ini menggunakan bodi Jetbus 3 karoseri Putro, tapi ini rombakan teman-teman. Dan ditopang sasis Mercedes-Benz OH1526 teman-teman. Jadi beginilah penampakan dari bis ini yang akan mengantarkan kita dari kota Palu menuju kota Makassar. Untuk sasis Mercedes-Benz 1526 ini dia belum tembus ya. Untuk bagasinya ini masih ada sekat di tengah-tengah seperti ini. Dan ayo kita lihat di bagian dalamnya seperti apa. Nah, beginilah bagian dalam dari bus ini. Bagian sini tempat kemudi, bagian driver. Seperti penampakannya. Di sini ada setir, ada pertombolan, lampu-lampu dan lain-lain. Ada tempat cas HP juga, lumayan sih. Ada kipas angin manual. Oke, dan beginilah kabin penumpang di bis ini. Jadi di dalam bus menggunakan konfigurasi seat 2 dengan jumlah seat sekitar 34 seat. Yang masing-masing seat sudah dilengkapi dengan selimut dan bantal. Dan ada sandaran tangannya plus dengan sandaran kakinya tentunya atau leg rest. Dan di setiap seat sudah disediakan satu tempat ngecas ya. Ini hanya satu ya, jadi ya mungkin bergantian dengan penumpang di samping. Sini juga ada gorden di masing-masing kursi supaya menghalau sinar matahari. Di bagian atas ada louver AC dan tombol untuk menyalakan lampu seperti itu. Dan di bagian atasnya lagi ada kompartemen penyimpanan barang. Jadi teman-teman yang bawa ransel ataupun tas kecil bisa banget taruh di atas ini gitu. Di sini ada salon. Yap, itu aja sih. Dan ayo kita ke belakang. Nah, sekarang kita duduk paling belakang di bis ini. Dan untuk total seat yang bisa menampung penumpang itu totalnya sebanyak 33 seat lah, seperti itu. Ditambah seat paling depan itu 34 ya. Jadi sini cukup luas untuk di kursi belakangnya. Di sini masih bisa taruh barang lah. Seperti itu teman-teman. Dan di sini khas Sulawesi yaitu non WC teman-teman. Jadi semewah apapun busnya, sebagus apapun busnya di Sulawesi, tetap saja tidak ada WC-nya. Tapi sudah ada sih beberapa PO yang di Sulawesi menggunakan WC. Untuk penanganan ke depan ini cukup terhalang ini, pilar ini, kaca. Ditambah lagi ada lampu-lampu strobo di sini teman-teman. Jadi nanti kita begini baru bisa kelihatan jalannya. Seperti itu. Oke. Kecuali kita duduk sini mungkin bisa sih. Oke, mari Dek. Di jam 10:16 kita diberangkatkan dari Terminal Tipo Kota Palu. Di sini bus kita yang pertama berangkat dari terminal. Untuk kru yang bertugas ada Pak Junaidi selaku driver pertama dan Pak Hengki selaku driver kedua, dan kondektur ada Bang Joko dengan Bang Dadi. Untuk dari sini Bang Hengki yang mengambil alih juru kemudi selaku driver kedua. Dari pintu keluar Terminal Tipo kita ambil kiri untuk ke arah Donggala dan seterusnya ke arah Makassar. Ini menghalangi sih. Jadi kalau kita mau shoot ke samping ini agak menghalangi pandangan. Kalau teman-teman bisa lihat, di bagian gunung ini ada begitu banyak perusahaan tambang pasir, sehingganya jalan di sini cukup berdebu dan berpolusi. Kalau teman-teman tidak pakai mobil AC ataupun pakai motor ya harus pakai masker karena cukup bahaya kalau untuk dihirup. Jadi perusahaan tambang ini membentang dari batas kota Palu sampai mendekati ibu kota Kabupaten Donggala. Jadi bayangkan saja teman-teman melewati jalan yang cukup panjang dengan kondisi berdebu dan berpolusi.
Nah, di pertigaan ini kita belok kiri untuk ke arah Makassar, karena kalau kita terus kita ke arah ibu kota Donggala. Setelah ini kita akan menaiki yang namanya Tanjakan Ganti. Tanjakan ini cukup panjang dan cukup tinggi, sehingganya tidak sedikit banyak bus-bus ataupun truk-truk itu gagal menanjak karena kehabisan napas di tengah tanjakan. Setelah menuruni Tanjakan Ganti, kita ambil kiri untuk ke arah Makassar. Kalau kita belok kanan, yap, tepat, kita ke arah ibu kota Donggala. Setelah Tanjakan Ganti, terbitlah Tanjakan Bukit Tosale. Hehehe. Di sini tanjakannya cukup tinggi dan terdapat beberapa tikungan tajam. Tapi di atas Bukit Tosale ini ada view indah sekali yang mengarah ke laut. Oh iya, hampir lupa untuk review tiket dari bis Neo Transnya. Untuk tampilan tiketnya seperti ini, simple dan seperti PO yang pada umumnya di Sulawesi. Dan di belakangnya kosong, tidak ada apa-apa. Dan di sini ada tertera nama sampai harga tiket dan nomor kursi. Dan di sampingnya ada aturan yang harus kita taati ya. Berhenti sejenak di daerah Pasangkayu untuk menaikkan penumpang. Nah, itu yang baju merah yang akan berangkat. Dan kebetulan dia itu adalah penumpang yang duduk di samping saya, atau kita sampingan lah. Yang saya suka dari Abang Hengki ini bahwa busnya nggak terlalu pelan, nggak terlalu laju, jadi di tengah-tengah, mantap. Di jam 1 siang lewat 4 menit kita memasuki ibu kota Kabupaten Pasangkayu. Pasangkayu juga nama ibu kotanya. Ini sekarang kita memutari bundaran dan kita ke arah kiri untuk ke pusat kotanya. Di sini kita singgah ke perwakilan Neo Trans di Pasangkayu untuk checkpoint dan menaikkan penumpang dan beberapa paket ataupun kiriman. Jadi bis ini untuk suspensinya menggunakan suspensi per.
Jadi kalau dia berjalan ada suara mendecit di bagian suspensinya. Tapi justru ini keunikan dan sensasi kalau kita naik bus. Ada suara decit-decitan pernya gitu. Hahaha. Dia tidak pakai one piece dia itu rekini. Belum jalan makan sampai tadi. Pakai barcode dia tadi goyang. Oh, ini warung-warung. Kalau warung-warung itu mana? Ini meeting ini dia. Lebar ada ngomongin itu. Itu dari situ selesai. Seram bagi belakang. Jadi kita singgah sebentar menyepi di jalan karena ada masalah di mesin. Tadi saya tanya overheat. Gitu. Mudah-mudahan tidak kenapa, tidak terlalu parah. Alhamdulillah masalah yang tadi bisa teratasi dengan cepat. Dan sekarang syukurnya kita bisa pindah ke kursi yang tengah tadi. Jadi kita bisa leluasa melihat view ke depan dan bersampingan dengan driver dengan para kru lainnya. Aman bang? Mantap. Wih, Madinah Trans menuju ke Morowali. Nampaknya kita akan naik itu sih dari Morowali ke Palu nanti. Rencana itu yang dari kejauhan nampak bus Cahaya Bone lagi menepi di masjid. Sepertinya untuk memberikan kesempatan penumpangnya sholat dan istirahat. Sebenarnya untuk jalur utamanya kita terus, tapi di sini kita belok kanan untuk potong kompas atau lewat jalan pintas. Kata Bang Hengki, kalau kita terus jalan sudah cukup rusak dan berliku-liku dan memakan banyak waktu karena kita memutar. Jadi kita potong kompas agar lebih menghemat waktu. Sampailah kita di pertigaan dan kita ambil kanan untuk ke arah Makassar dan kembali ke jalur utama. Kalau kita belok kiri, kita ke jalur utama yang memutar yang tadi teman-teman. Nah, di sini sudah jam 5 sore lewat 14 menit. Jadi, tidak lama lagi kita akan singgah di rumah makan untuk melaksanakan berbuka puasa.
pikirnya bis kita akan singgah di rumah makan ini, rumah makan Cahaya Batu-Batu. Soalnya kemarin bersama Neotrans lain itu kita singgah di sini. Tapi ini sekarang kita terus dan saya tidak tahu di depan ada warung makan apa lagi. Jam 5:17 akhirnya kita singgah juga dan menepi di rumah makan Cahaya Sidrap di daerah Topoyo, teman-teman. Di sini saya kayaknya baru pertama kali makan dan baru pertama kali singgah di rumah makan ini. Dan ayo kita segera turun untuk melakukan persiapan berbuka puasa dan sholat maghrib ya. Jadi kita sudah sampai di rumah makan Cahaya Sidrap, tepatnya di daerah Topoyo, teman-teman. Di sini kita makan sekaligus kita berbuka puasa. Dan setelah sholat maghrib baru kita melanjutkan kembali perjalanan ke kota Makassar. Untuk di sini saya baru pertama kali ya makan di sini. Biasanya di bagian sana sebelumnya di rumah makan Cahaya Batu-Batu. Dan kita masuk dan lihat situasi dalam rumah makan. Nah, seperti ini. Halo. Alhamdulillah kita sudah berbuka puasa, teman-teman. Dan ini makanannya tadi ambil prasmanan. Dan untuk harganya ini semuanya rata 45.000 ya. Alhamdulillah, jadi kita sudah berbuka puasa, makan malam, dan yang paling penting sudah sholat juga. Dan sekarang kita tinggal menunggu berangkat kembali ke kota Makassar. Ya paling-paling kalau tidak ada halangan kita sampai di Makassar jam-jam 8 atau jam-jam 9 pagi lah, seperti itu. Oke. Nah, di jam 7:07 kita kembali melanjutkan perjalanan ke arah Makassar. Di sini Pak Junaidi mengambil alih kemudi dan kemudian akan digantikan kembali Pak Hengki selepas sahur di daerah Majene. Yang tadi ibu barangannya banyak tuh beli pupuk dulu ya. Apa mah tak milik. Tiga ini sana. Hujan mulai turun dengan begitu derasnya. Ditambah lagi jalan di sini cukup gelap dan hanya mengandalkan lampu dari bus. Yap, begitulah Bang jalan Junaidi Sulawesi. sebelum di unit ini gimana? Masih taman SD langsung. Enggak, maksudnya di bis yang lain, maksudnya di unit yang lain Enggak pernah. bersini ya. Bisa Bipos masuknya, gitu kan. Karena bosnya Bipos. Di sepanjang perjalanan, saya asik bercerita dan berdiskusi sama Pak Junaidi. Dan beliau menceritakan sejarah-sejarah bus Sulawesi, sejarah People, sejarah Neotrans. Bahkan beliau menceritakan masa-masa di waktu mudanya. Ini asik sih, karena tidak semua driver bisa bercerita seasik ini.
atas supaya dikasih perintah. Nanti ada jualan itu. Kalau memang kalau sih, kalau pulang ya sih, ada 24 aja mana mau tinggal. Jadi sekarang kita berada di Pertamina Kaluku, Kabupaten Mamuju teman-teman. Sini kita isi solar karena kalau kita mau cari di kota Mamujunya takutnya kita tidak kedapatan teman-teman atau tidak dapat solar gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat di sini. Jadi kita langsung ngisi solar dulu. Oke. Dan tadi saya tanya sama drivernya Bang Junaidi, insya Allah kita sahurnya itu kalau bukan di Polman, di Pindrang teman-teman. Tergantung dapatnya jam berapa kita sahurnya. Kalau sudah jam 3 di Pindrang, sahur. Kalau di Polman langsung sahur kita. Oke? Kalau masih muda itu harusnya bisa sih. Iya. Selepas kota Mamuju, kita melewati medan jalan yang cukup menanjak dan banyak menikungnya. Di sini juga cukup gelap dan kita hanya mengandalkan lampu bus dan lampu dari rumah-rumah warga. Dan sebentar kita akan melewati yang namanya Jembatan Bolong. Jembatan ini cukup bersejarah dan juga penuh misteri. Dan tak lupa, Pak Junaidi masih bercerita dengan asik di dalam bus. Mantap. Kerja lagi kembali manifest. Lagi. Dilihatnya kan oh iya ada dari AB-nya dia perlihatkan ini online. Dan orang dari kursi nomor. Nah, jadi teman-teman, kita ada sedikit kendala, ada trouble. Terus kita kena overheat teman-teman. Jadi air datar itu keluar karena panas di dalam itu sudah meluap seperti itu. Ini masih dimatikan supaya mengurangi panas di mesin teman-teman.
Jadi sekarang bis kita masih dalam perbaikan oleh kru bis teman-teman. Dan ini kita sekarang berada di antara kota Mamuju dengan Kabupaten Majene di pegunungannya. Jadi kita di tengah-tengah jalan di atas gunung. Ini gelap sekali. Ini tebing, ini bukit, dan kita di tengah-tengahnya. Dan hanya terdengar suara jangkrik dan suara-suara angin. Oke, tetap semangat. Di sini sementara pengisian air radiatornya, dan saya kasihan sama Bang Dadi, soalnya diambil air tuh jauh ke bawah. Yang semangat Bang ya. Di sini air radiatornya sudah terisi penuh, dan sekarang kita mengecek indikator jarum overheatnya, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Dan alhamdulillah untuk jarumnya ini dia mulai turun, menandakan proses pendinginan mesin itu mulai berjalan, dan kita akan segera melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah. Itu Andrea. Wah, nampaknya Pak Junaidi malam ini mode gacor sih. Lihat aja sacet-sacet kanannya. Mantap. Waduh, ini jalannya udah gelap, banyak menikung, ditambah bergelombang, plus banyak lubangnya. Waduh, tapi ini tidak seberapa sih. Masih banyak jalan-jalan Sulawesi yang lebih parah daripada ini. Memasuki kota Majene, kita mulai bertemu dan berpapasan dengan bis-bis dari arah Makassar untuk rute Mamuju dan Topoyo. Nah, jadi sekarang kita baru sampai di
Kota Majene. Dan di sini kita sekaligus melakukan sahur ya teman-teman. Di sini ada bis kita, ada Lita, ada Rindra sana, ada juga Zafa di paling depan. Oke, dan kita menuju rumah makan. Nah, jadi kita sudah sahur. Jadi kita sahur di Kota Majene, tempatnya di rumah makan Panggung Mega Rasa 1 teman-teman. Dan nilai kita lanjut lagi berangkat menuju ke Kota Makassar. Semangat. Selepas rumah makan tadi, Pak Hengki langsung mengambil alih kemudi dari Pak Junaidi dan kita melanjutkan perjalanan ke arah Makassar. Tapi sebelum itu kita mau cari masjid dulu untuk kita sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kita langsung melanjutkan perjalanan ke arah Makassar. Dan nampaknya saya udah mulai ngantuk dan sebentar di bis saya akan tidur sebentar ya. Halo semuanya, selamat pagi. Bangun-bangun saya sudah sampai di kota Parepare. Dan saya terbangun sekitar di jam 7 lewat 23 menit ya. Dan langsung take video, meskipun nyawa masih setengah-setengah ini. Dan sekarang kita melewati salah satu ikon di kota Parepare, yaitu Jembatan Ton Rangeng Ainun B.J. Habibie. Nah, di sini kita jarang-jarang lewat agak pagian, biasanya kita lewat subuh atau malam. Jadi untuk view-nya kita tidak terlalu melihat gitu. Nah teman-teman, jadi kita baru sampai di Terminal Lumpue Kota Parepare. Oke. Ayo, kita cari sholat subuh, tidur, begadang terus. Oke. Nah sekarang kita menyusuri kota Maros nih teman-teman. Dan tidak lama lagi kita akan sampai di kota Makassar. Di sebelah kiri ada Berlindo, sepertinya rute Makassar Morowali. Dan mungkin kapan-kapan kita akan naik itu sih nanti.
Nah, sampai juga kita di underpass Mandai nih. Kalau kita ke arah kiri, kita ke arah Bandara Sultan Hasanuddin. Sekarang kita ambil kanan untuk masuk ke jalan tol agar kita lebih cepat sampainya di perwakilan. Karena kalau kita lewat Perintis itu jauh sekali untuk memutar, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai mendekati perwakilan PO Bus Neotrans di Jalan Hos Cokro Aminoto. Kita sampai di Makassar agak siangan karena beberapa insiden di jalan, tapi tidak apa-apa, yang penting kita selamat sampai di tujuan aja. Oke? Oke Bang, thank you. Siap. Oke. Thank you. Kasih. Mantap Bang. Selamat datang kembali lagi di Neotrans. Alhamdulillah, sampai selamat. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di kota Makassar bersama Neotrans teman-teman. Dan sekarang kita berada di depan perwakilan Neotrans di kota Makassar di Jalan Cokro Aminoto teman-teman. Dan sini kita sementara mau bersih-bersih dulu, baru kita akan lanjut lagi ke trip selanjutnya. Oke? Dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti trip kali ini sampai selesai. See you di trip selanjutnya.